Saya Tiara Nitulveza Akbar dari Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan kelas 1C dengan NIM 200207057. Di sini saya akan mereview materi biomonitoring. Yang pertama adalah bioindikator. Konsep bioindikator yang pertama yaitu suatu organisme yang dapat memberikan respon, indikasi, representasi, refleksi, dan informasi kondisi atau perubahan suatu ekosistem disebut bioindikator, menurut Weisman al. 2006. Kemudian menurut Setiono dan Sutarto 2008 serta Triatmojo 2008, bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan, yang keberadaannya atau perilakunya sangat erat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai satu petunjuk kualitas lingkungan atau uji kuantitatif. Kemudian, menurut Pribadi 2009, suatu organisme akan berkembang secara optimal pada kondisi lingkungan ideal. Komponen ekosistem yang tidak ideal berdampak pada perubahan mekanisme kehidupan organisme. Kemudian, menurut Juliantara 2011, bioindikator adalah makhluk yang diamati penampakannya untuk dipakai sebagai petunjuk tentang keadaan kondisi lingkungan dan sumber daya pada habitatnya. Selain itu, bioindikator mampu mencerminkan kualitas suatu lingkungan atau dapat memberikan gambaran situasi ekologi. Yang kedua adalah respon organisme terhadap pencemaran. Yang pertama yaitu bentuk indikator meliputi reaksi biokimia dan fisiologis, kemudian abnormalitas anatomi, morfologi, bioritme, dan tingkah laku. Lalu ada perubahan populasi hewan atau tumbuhan secara kronologis. Selanjutnya ada perubahan pada ekosistem maupun gabungan ekosistem. Yang terakhir adalah perubahan pada struktur ataupun fungsi ekosistem dan perubahan bentuk lahan atau landscape. Syarat untuk menentukan organisme sebagai indikator. Yang pertama adalah takson yang tinggi atau lebih tinggi. Harus memilih takson dengan taksonomi jelas, diketahui secara terperinci dan mudah untuk diidentifikasi. Kemudian, status biologi diketahui jelas, peka terhadap tekanan maupun perubahan lingkungan. Kemudian yang ketiga ada organisme memiliki kelimpahan tinggi dan mudah disurvei atau diamati. Selanjutnya tersebar dalam ruang dan waktu dan memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas luas atau tidak memiliki hubungan kuat dengan komponen tekanan. Tipe bioindikator. Yang pertama ada indikator lingkungan merupakan organisme atau kelompok populasi yang peka akan adanya lingkungan rusak, tercemar, atau mengalami perubahan kondisi. Indikator lingkungan dibagi lagi menjadi 5, yaitu sentinels, detektor, exploiter, akumulator, dan bioassay organisme. Yang kedua, indikator ekologis merupakan takson atau kelompok yang peka akan adanya tekanan terhadap lingkungan, mengindikasi dampak tekanan terhadap makhluk hidup dan respon diwakili oleh sampel takson di habitat itu. Yang ketiga yaitu indikator keanekaragaman hayati merupakan kelompok takson atau fungsional mengindikasikan beberapa ukuran keanekaragaman atau kekayaan jenis, kekayaan sifat, dan status endemisitas takson di atasnya pada habitat tertentu. Indikator biodiversitas dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok referensi, kelompok kunci, dan kelompok vokal. Bioindikator menurut Setiawan 2008. Yang pertama adalah indikator kehadirannya dan absensinya menyimpulkan tentang permasalahan lingkungan secara kuantitatif jarang. Yang kedua, spesies uji atau tanggapannya mengindikasikan tentang permasalahan yang luas. Spesies uji umumnya memiliki standarisasi yang tinggi. Kemudian, yang ketiga ada monitor atau menyediakan bukti akan adanya perubahan kesimpulan kuantitatif biasanya mungkin memiliki kalibrasi.
Monitor terdiri dari monitor aktif yang tersedia dengan cepat di alam dan monitor pasif atau organisme monitor yang diintroduksi. Berdasarkan status makhluk hidupnya, bioindikator dibedakan menjadi dua, yaitu fitoindikator dan zooindikator. Bioindikator menurut perbedaannya, yang pertama, indikator kepatuhan. Indikator kepatuhan misalnya atribut populasi ikan diukur pada tingkat populasi, komunitas, atau ekosistem, dan difokuskan pada isu-isu seperti keberlanjutan populasi atau masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, indikator diagnostik atau indikator diagnostik dan peringatan dini diukur pada tingkat individu atau suborganisme, atau biasa disebut dengan biomarker. Yang ketiga adalah indikator peringatan dini. Indikator peringatan dini berfungsi pada tanggapan cepat dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Akumulasi bioindikator misalnya kerang dan lumut dibedakan dari efek toksik bioindikator dengan efek yang dipelajari pada tingkat organisasi biologis yang berbeda. Kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan. Menurut Odum 1993, pedoman mengenai makhluk hidup yang dijadikan sebagai bioindikator ada 4, yaitu spesies Teno atau kisaran toleransinya sempit. Spesies ini lebih baik digunakan sebagai indikator daripada spesies Euri atau kisaran toleransinya luas. Yang kedua, spesies dewasa lebih baik sebagai indikator dibandingkan dengan yang masih muda. Kemudian yang ketiga ada bukti yang cukup dibutuhkan terlebih dahulu sebelum mempercayai penampakan makhluk hidup sebagai indikator atau uji pendahuluan. Kemudian yang keempat, banyak hubungan di antara jenis, populasi, dan seluruh komunitas dan seluruh komunitas lebih banyak dipercayai sebagai indikator dibandingkan dengan yang hanya satu jenis tunggal. Menurut Juliantara, organisme yang dijadikan bioindikator memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap perubahan lingkungan. Kemudian, organisme yang dijadikan bioindikator memiliki kebiasaan hidup yang menetap. Yang ketiga, organisme yang dijadikan bioindikator mudah dilakukan pengambilan sampel atau umum dijumpai di lokasi pengamatan. Kemudian yang keempat, polutan tidak mengakibatkan kematian terhadap organisme yang dijadikan bioindikator. Selanjutnya, organisme yang dijadikan bioindikator lebih banyak yang digunakan. Ciri-ciri bioindikator menurut Holt dan Miller 2010. 1. Kemampuan indikator yang baik atau merespon yang baik, tanggapan menyeluruh, tanggap secara proporsional. Yang kedua, berlimpah dan umum. Organisme atau biota tersebut banyak dijumpai, bukan spesies langka. Sering dijumpai, stabil dengan iklim lingkungan. Dapat dipelajari dengan baik atau ekologi kehidupannya dipahami dengan baik, ada dokumentasi taksonominya, mudah untuk disurvei. Kemudian secara ekonomi, spesies sudah dipakai untuk kepentingan lain. Kriteria untuk mengevaluasi bioindikator yang pertama adalah merespon gangguan pada skala yang ada atau mampu merespon segala gangguan yang ada. Yang kedua, mobilitas terbatas, kemampuan penyebaran rendah, sensitif terhadap fragmentasi, mampu merespon adanya fragmentasi. Kemudian yang keempat, respon adanya gangguan atau adanya kajian yang menyatakan respon organisme tersebut terhadap gangguan. Yang kelima adalah variabilitas respon rendah atau fluktuasi populasi yang rendah. Yang keenam, pengetahuan tentang sejarah organisme secara alami, banyak studi yang memberikan informasi tentang organisme terkait. Kemudian yang ketujuh, taksonominya yang jelas, adanya dokumentasi tentang taksonomi tersebut. Kedelapan, spesialis food habitat atau kemampuan mencari makanan dalam habitat tersebut. Yang kesembilan adalah kompatibilitas internasional atau dapat dibandingkan dengan bioindikator di tempat lainnya. Yang ke-10, persyaratan data rendah, tidak memerlukan penelitian sebelumnya. Kemudian keterampilan yang dibutuhkan rendah, tidak diperlukan keahlian khusus. Kemudian ada biaya rendah atau koleksi data membutuhkan biaya yang rendah. Kelebihan bioindikator.
Dengan teknik umum, bioindikator menambahkan komponen temporal sesuai rentang kehidupan suatu organisme baik masa lalu atau masa depan. Lalu, bioindikator menunjukkan efek biotik polutan, menunjukkan secara tidak langsung, dan biota adalah prediktor terbaik tentang bagaimana ekosistem merespon gangguan. Manfaat bioindikator. Yang pertama, bioindikator dapat digunakan pada berbagai skala dan sebagai evaluasi kesehatan pada ekosistem tertentu. Yang kedua, sensitivitas bioindikator sebagai sinyal peringatan. Yang ketiga, bioindikator dapat memberikan informasi kelanjutan dan tidak berkelanjutan secara biologis. Kerugian bioindikator tidak dapat membedakan variabilitas alami dari perubahan karena manusia. Yang kedua, kemampuan indikator bergantung pada skala. Yang ketiga, spesies bioindikator memiliki persyaratan habitat yang berbeda di tiap ekosistem. Urgensi mempelajari bioindikator. Tujuan utama, menguasai konsep dasar dan definisi di bidang ekologi serta memperoleh pengetahuan tentang hubungan komponen dasar serta dampak kegiatan manusia pada ekosistem. Kemudian, menguasai terminologi di bidang ekologi dan pengetahuan tentang fungsi ekosistem dan hubungan koherensi berbagai komponennya. Bioindikator kualitas air. Sistem perairan mengandung sekitar 10% spesies fauna di bumi dan selama ini memberikan jasa lingkungan bagi kehidupan manusia. Namun, berbagai aktivitas manusia telah mempengaruhi sumber daya air secara struktural dan fungsional, sehingga mengurangi kemungkinan penggunaannya. Menurut Juliantara, mengelompokkan spesies indikator dalam 5 kelompok, yaitu sentinel, yaitu makhluk hidup sensitif sangat tinggi terhadap polutan. Yang kedua ada detektor. Makhluk hidup penghuni asli habitat mengindikasikan perubahan terukur, tingkah laku, mortalitas, dan morfologi di lingkungan yang berubah. Yang ketiga ada eksploitor, yaitu makhluk hidup yang keberadaannya menunjukkan gangguan lingkungan dan jumlah banyak. Yang keempat ada akumulator, yaitu makhluk hidup yang mengambil dan mengakumulasi bahan kimia dalam jumlah yang dapat diukur. Yang kelima ada organisme bioassays, yaitu makhluk hidup terpilih yang digunakan untuk mendeteksi adanya polutan di laboratorium, baik besaran konsentrasi maupun tingkat toksitasnya. Macam-macam kelas air. Yang pertama, air kelas 1 adalah air bersifat bersih, tak berbau, dapat sebagai air minum pasca pemurnian sederhana. Bioindikator untuk air kelas 1 yaitu ikan Lennox, udang, stonefly, planaria, dan freshwater crayfish. Air kelas 2 adalah dapat sebagai air minum pasca proses tertentu, mandi dan berenang. Bioindikator air kelas kedua yaitu keong hitam, Caddice fly larva, kalajengking air, larva capung, ganggang, dan kutu busuk air. Air kelas 3 adalah air berlumpur berwarna coklat kekuningan. Bioindikator air kelas 3 yaitu freshwater snail, lintah, keong, shellfish, anggang-anggang, dan kutu busuk air. Air kelas 4 adalah air yang tercemar serius dan jika berenang dapat menyebabkan gangguan atau penyakit kulit. Bioindikator air kelas 4 yaitu tubifax, larva kupu-kupu, midge, dan lintah. Air kelas 5 adalah air yang sangat tercemar sehingga tidak ada organisme yang dapat hidup. Kemudian ada plankton. Plankton dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air karena plankton sangat sensitif terhadap perubahan alam. Mereka menjadi penanda terbaik kualitas air dan khususnya kondisi danau. Salah satu alasan mengapa plankton dipertimbangkan di danau adalah untuk memantau kualitas air danau ketika ada sentralisasi fosfor dan nitrogen yang tinggi. Selain menjadi indikator kesehatan, plankton juga merupakan makanan pokok bagi banyak organisme yang lebih besar di danau. Dengan demikian, plankton adalah kunci bagi organisme laut, baik hidup indikator kualitas air dan sebagai sumber makanan utama bagi banyak ikan.
Yang pertama ada fitoplankton. Fitoplankton juga dikenal sebagai mikroalga karena mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan berkembang. Fitoplankton telah digunakan untuk pengamatan yang berhasil terhadap kontaminasi air dan merupakan indikator yang berguna untuk kualitas air. Fitoplankton juga merupakan sumber penting perpindahan polutan dari air ke tingkat tropik atas dan bahkan ke manusia. Yang kedua ada zooplankton. Zooplankton adalah hewan mikroskopis yang hidup di dekat permukaan tubuh air. Mereka adalah perenang yang buruk. Sebaliknya, mengandalkan arus sebagai mekanisme transportasi. Mereka memakan fitoplankton, bakterioplankton, atau detritus, yaitu salju laut. Zooplankton merupakan sumber makanan penting untuk ikan. Mereka juga memainkan peran penting sebagai bioindikator dan membantu mengevaluasi tingkat pencemaran air. Kekayaan kelompok zooplankton dapat dimanfaatkan untuk menentukan kekuatan sistem biologis. Potensi zooplankton sebagai spesies bioindikator sangat tinggi dengan alasan bahwa perkembangan dan pengangkutannya tunduk pada beberapa abiotik, misalnya suhu, rasa asin, stratifikasi, dan polutan. Dan parameter biotik atau misalnya pembatasan makanan, predasi, dan persaingan. Kemudian ada perifiton. Komunitas perifiton adalah lapisan berlendir yang melekat pada batuan dan substrat stabil lainnya yang terdiri dari aliran dasar. Perifiton adalah jenis agregat mikroba yang terdiri dari alga, bakteri, dan mikro atau mesoorganisme, serta materi organik yang masuk dan menyebar dalam air dan sedimen, khususnya pada permukaan sedimen, batuan, tanaman, dan partikel tersuspensi dalam ekosistem akuatik. Perifiton ditemukan di dasar sungai dan perairan. Terkadang sulit untuk mendeteksi warna perifiton yang terendam berupa objek berwarna coklat atau hijau. Istilah perifiton adalah pendeskripsi yang paling umum dalam ekologi aliran untuk komunitas ini. Namun, istilah lain juga digunakan sebagai Aufwuchs atau umumnya digunakan di Eropa. Deskripsi Jerman dari komunitas yang berarti tumbuh dan Phytobenthos. Komunitas ini sebagian besar terdiri dari alga dan cyanobacteria, sebelum disebut ganggang hijau biru, dan istilah ganggang bentik yang digunakan, terutama oleh ahli biologi alga. Selanjutnya ada makroinvertebrata. Makroinvertebrata merupakan hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Makroinvertebrata air dapat memberikan kondisi fisik, kimia, dan biologi suatu perairan sehingga dapat digunakan sebagai indikator kualitas sungai. Sifat-sifat makroinvertebrata. Yang pertama, sensitif terhadap perubahan kualitas air, sehingga berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahan yang artinya kondisi di perairan tersebut sangat dipengaruhi oleh keberadaannya. Yang kedua, ditemukan hampir di semua perairan. Yang ketiga, terdiri atas banyak jenis serta merespon berbeda pada gangguan yang berbeda pula. Yang keempat, bergerak secara terbatas. Yang kelima, mengakumulasi racun pada tubuhnya. Yang keenam, mudah dikumpulkan dan diidentifikasi hingga tingkat famili. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan makroinvertebrata yang pertama adalah kehadirannya sangat dipengaruhi oleh musim, sehingga pengambilan sampel harus dilakukan setiap musim. Yang kedua, makroinvertebrata hanya merespon pengaruh perubahan kondisi lingkungan tertentu. Yang ketiga, kondisi fisik dan kimia perairan seperti kecepatan aliran air, substrat dasar sungai, keberadaan pusaran, turbulensi, genangan air, lebar sungai, kemiringan, tutupan vegetasi pada tepi sungai, kandungan unsur hara, dan konsentrasi oksigen terlarut dapat mempengaruhi makroinvertebrata. Selanjutnya ada makrobenthos. Benthos adalah hewan yang sebagian besar siklus hidupnya di substrat dasar perairan atau bagian permukaan, epifauna di dalam sedimen dasar, infauna. Makrofita.
Makrofita air membentuk komunitas penting dalam ekosistem perairan karena dalam banyak kasus mereka adalah produsen utama. Mereka menghasilkan biomasa yang tinggi dan mereka berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Jadi, makroinvertebrata dapat memperoleh nutrisi dari sedimen serta langsung dari air itu sendiri. Akibatnya, ketersediaan nutrisi sedimen dapat membatasi pertumbuhan distribusi makrofita. Kemudian ada ikan. Ikan adalah salah satu spesies hewan yang sering digunakan sebagai bioindikator lingkungan untuk memantau tingkat pencemaran atau kualitas air lingkungan karena kepekaannya terhadap pencemaran. Menurut Ville 2011, keuntungan menggunakan ikan sebagai indikator kesehatan lingkungan yaitu ikan adalah indikator yang baik untuk efek jangka panjang atau beberapa tahun dan kondisi habitat yang luas karena mereka relatif berumur panjang dan bergerak. Yang kedua, ikan pada umumnya mencakup berbagai spesies yang mewakili berbagai tingkat tropik atau omnivora, herbivora, insektivora, planktivora, piscivora. Mereka cenderung mengintegrasikan efek dari tingkat trofik yang lebih rendah, dengan demikian struktur kumpulan ikan mencerminkan kesehatan lingkungan yang terintegrasi. Ikan berada di bagian atas rantai makanan akuatik dan dikonsumsi oleh manusia, menjadikannya subjek penting dalam menilai kontaminasi. Ikan relatif mudah dikumpulkan dan diidentifikasi pada tingkat spesies. Sebagian spesimen dapat disortir dan diidentifikasi di lapangan dan dilepaskan tanpa cedera. Persyaratan lingkungan dari ikan secara umum relatif sudah diketahui. Informasi tentang distribusi ikan banyak tersedia. Yang kelima, penggunaan kehidupan akuatik atau standar kualitas air biasanya dicirikan dengan istilah perikanan. Misalnya, air dingin, air hangat, olahraga, hijauan. Pemantauan kumpulan ikan memberikan evaluasi langsung dari feasibility yang menekankan pentingnya ikan bagi pemancing dan nelayan komersial. Ikan terhitung hampir separuh spesies vertebrata yang terancam punah dan subspesies di Amerika Serikat. Contoh metode, ada 3. Yang pertama adalah indeks hepatosomatik atau hepatosomatic index or HSI. Adalah dikenal dengan luas sebagai bioindikator paparan kontaminan. HSI sama dengan berat organ hati dikali berat total dikurangi 1 dikali 100. Indeks gonadosomatik adalah bioindikator yang memasok informasi struktural lebih dari fungsional untuk menghormati kesehatan dan status pemantauan gonad. GSI sama dengan berat gonad dikali berat total dikurangi 1 dikali 100. Faktor kondisi atau condition factor adalah indikator kuantitatif dari kesejahteraan individu yang mencerminkan kondisi ketersediaan makanan baru-baru ini. Condition factor sama dengan berat total dikali panjang total dikurangi 3 dikali 100. Keanekaragaman jenis ikan, kelimpahan dan keanekaragaman ikan dapat juga dimulai dari analisis hubungan kanonik atau canonical correspondence analysis. Dapat digunakan menggunakan hubungan antara komunitas ikan dan variabel lingkungan. Selanjutnya ada bioindikator kualitas tanah. Beberapa senyawa kimia yang berpotensi berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan, perdesaan, maupun kawasan industri, terus-menerus dilepaskan ke lingkungan, khususnya tanah. Tanah adalah sumber daya penting bagi manusia dan ekosistem. Kemudian ada hewan. Yang pertama, invertebrata. Menurut Fontanetti et al., beberapa kelompok taksonomi invertebrat tanah dan tanaman tingkat tinggi telah diusulkan sebagai organisme bioindikator yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah Isopoda, Collembola, dan Diplopoda. Arthropoda tanah dari kelompok hewan saprofagus yaitu Isopoda,
Colembola dan Diplopoda adalah di antara organisme yang dianggap paling tetap untuk mengevaluasi efek akumulasi zat beracun yang ada di tanah, karena kontak langsung dengan kontaminan yang ada di dalamnya. Annelida, khusus Oligochaeta, juga sering disebut sebagai tes toksitas. Invertebrata ini melakukan kontak dengan sejumlah besar polutan yang ada di kompartemen ini dengan gerakan dan konsumsi tanah atau serasa daun yang terkontaminasi. Oligochaeta dianggap sebagai salah satu representasi terpenting dari makrofauna edafik. Cacing tanah dapat menunjukkan kualitas tanah dengan kelimpahan dan komposisi spesies fauna cacing tanah di lokasi tertentu. Perilaku masing-masing cacing tanah yang bersentuhan dengan substrat tanah, preferensi, penghindaran, dan atau aktivitas, akumulasi bahan kimia dari tanah ke dalam tubuh, dan biokimia atau sitologi stres biomarker di cacing tanah. Lanjutannya adalah kelompok taksonomi lain yang digunakan dalam toksilogi adalah Isopoda, salah satu ordo terbesar dari krustasea dengan sekitar 10.000 spesies yang dideskripsikan sebagai besar laut. Isopoda terestrial telah digunakan dalam uji toksitas tanah dan parameter utama evaluasi adalah kelimpahan individu, tingkat reproduksi, dan kelangsungan hidup. Colemola adalah salah satu anggota terpenting dari mesofauna tanah yang terlibat dalam proses dekomposisi dan rentan terhadap efek kontaminasi. Beberapa poin yang menguntungkan dalam memilih Colembola sebagai indikator, seperti keberadaan di semua ekosistem, kelimpahan dan kemudahan pengumpulan dalam jumlah yang cukup untuk memungkinkan analisis statistik. Selain itu, mereka memiliki siklus hidup yang pendek, sehingga mereka merespon dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan karena mereka bersentuhan langsung dengan tanah, mereka lebih sensitif terhadap beberapa jenis tekanan yang diterapkan dalam ekosistem. Yang kedua ada nematoda. Nematoda banyak dimanfaatkan sebagai bioindikator. Nematoda, bebas maupun tanah, menjadi indikator karena memberikan gambaran taksonomi dan pakannya melimpah. Nematoda memiliki peran penting dalam food webs. Nematoda memiliki sifat yaitu, yang pertama, respon terhadap pencemar memberikan gambaran perbaikan ekosistem karena mempunyai lapisan kulit permeabel. Sifat tahan, semisalnya kristobiosis, akan inaktif bila lingkungan tidak mendukung, sementara Dorilamidae bersifat rentan sehingga mudah terpengaruh perubahan ekosistem. Ada nematoda yang bersifat berbahaya bagi tumbuhan, memutus sirkulasi air dan hara, sehingga merusak tumbuhan dan mengganggu produktivitas Kebanyakan nematoda bersifat menguntungkan dalam ekosistem karena mempercepat laju perombakan bahan organik dan pembentukan mineral dalam tanah. Nematoda mudah dipelajari secara terpisah, berdasarkan bentuk morfologi dan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanan atau mangsa nematoda terdiri atas 6 kelompok, yaitu pemangsa algae atau lumut, moss feeder, pemangsa jamur atau fungal feeder, pemangsa bakteri atau bacterial feeder, predator, parasit pada serangga, dan parasit pada tumbuhan. Hewan selanjutnya yaitu ular buta Rampotiplops braminus. Ular buta jenis Rampotiplops braminus hidup pada tipe habitat dengan nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah yang tinggi. Kehadiran kelompok hewan ini berhubungan dengan kualitas kesuburan tanah. Populasi Rampotiplops braminus yang kecil menjadikan indikator bahwa nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah rendah sehingga dapat dikatakan bahwa kesuburan tanah juga rendah. Yang ketiga adalah tumbuhan.
tumbuhan, terlepas dari perbedaan struktur dan metaboliknya, dapat memberikan informasi penting tentang potensi zat sitotoksik, genotoksik, dan mutagenik, bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek dan menawarkan beberapa keuntungan, seperti budidaya, perbiaya rendah, dan perawatan yang relatif mudah dibandingkan mamalia. Mengutip keuntungan lain dari penggunaan tumbuhan menurut Fontanetti et al. Yaitu yang pertama, tumbuhan tinggi adalah eukariota, dengan demikian struktur dan organisasi selulernya mirip dengan manusia, dan dimungkinkan untuk membuat perbandingan dengan hewan. Yang kedua, teknik yang digunakan untuk penelitian ini relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan gesit. Yang ketiga, budidaya organisme memiliki biaya rendah dan perawatan yang mudah. Yang keempat, pengujian dapat dilakukan di bawah berbagai kondisi lingkungan, pH, dan suhu. Yang kelima, tumbuhan tingkat tinggi dapat regenerasi dengan mudah. Yang keenam, pengujian dengan tumbuhan tingkat tinggi dapat digunakan untuk menilai potensi genotoksik, zat sederhana, atau bahkan campuran kompleks. Selanjutnya, yang ketujuh adalah dapat digunakan untuk pemantauan in situ. Yang kedelapan, dapat digunakan untuk pemantauan selama beberapa tahun dan sangat andal. Yang kesembilan, penelitian telah menunjukkan korelasi dengan uji sitogenik pada mamalia. Kesepuluh, dapat digunakan bersama dengan uji mikroba untuk mendeteksi metabolit mutagenik atau promutagen. Yang terakhir adalah studi genotoksitas dengan tanaman menunjukkan sensitivitas tinggi dengan agen karsinogenik. Selanjutnya, materi bioindikator kualitas udara. Polusi udara mengacu pada jumlah zat berbahaya yang terkonsentrasi di atmosfer dan mengisi udara dalam waktu dan konsentrasi melebihi yang diizinkan. Penurunan kualitas udara membawa pengaruh buruk secara langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Polutan di udara dihasilkan oleh aktivitas manusia dan proses alami. Namun, pencemaran terutama mengacu pada polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia termasuk produksi, industri, dan pertanian. Kehidupan sehari-hari dan sarana transportasi. Beberapa polutan udara yang umum adalah SO2, partikel tersuspensi terutama NOx, CO, VOC, atau volatile organic compound, atau senyawa organik volatil, logam berat, zat radioaktif, oksida fotokimia, dan lain-lain. Selanjutnya ada lichen. Lichen adalah gabungan bakteri Cyanobacterium dan alga simbiotik. Sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Bentuk lichen adalah seperti kerak sehingga disebut lumut kerak. Tumbuh lebat pada pohon, batu, dan tanah kosong. Lichen sangat sensitif terhadap polusi H2S di udara, karena lichen tidak memiliki akar. Mereka menyerap banyak bahan mentahnya langsung dari udara dan uap air di sekitar mereka. Hal ini membuat mereka sangat sensitif terhadap polusi udara dan hujan asam. Dan karena lichen tidak memiliki cara untuk mengeluarkan polutan yang mereka serap, bahan-bahan ini tetap berada di dalam sel mereka. Karena polutan menumpuk di dalamnya, lichen dapat digunakan untuk memantau akumulasi polutan jangka panjang. Keuntungan penggunaan lichen sebagai bioindikator yang pertama adalah banyak spesies lichen memiliki rentang geografis yang luas, memungkinkan studi gradien polusi jarak jauh. Yang kedua, morfologi lichen tidak bervariasi dengan musim, dan akumulasi polutan dapat terjadi sepanjang tahun. Yang ketiga, lichen biasanya berumur panjang. Yang keempat, pertukaran air dan gas di seluruh talus lichen membuat mereka sensitif terhadap polusi. Yang kelima, lichen tidak memiliki akar dan tidak memiliki akses ke sumber nutrien tanah dan bergantung pada endapan rembesan air di atas permukaan substrat, atmosfer, dan sumber nutrisi lain yang sangat encer. Dengan demikian, kandungan jaringan mereka sebagian besar mencerminkan sumber nutrisi di atmosfer dan kontaminannya.
Yang keenam, lichen tidak memiliki jaringan pelindung atau jenis sel yang diperlukan untuk menjaga kadar air internal tetap konstan. Metode pengukuran respon lichen terhadap polusi udara. Menurut Seth dan Kundu 2016, metode yang paling banyak digunakan untuk mengukur respon lichen terhadap polusi udara adalah studi fumigasi dan gradien. Dasar pertimbangan melakukan metode analisis gradien terletak pada fakta karakteristik dari spesies yang terpengaruh bervariasi sesuai dengan gradien lingkungan. Studi semacam itu biasanya dilakukan sekitar sumber kontaminan yang ada atau yang diproyeksikan, dengan beban polutan diharapkan bervariasi dengan jarak dari sumber. Studi gradien lebih lanjut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama, dengan memetakan semua spesies yang ada di suatu area. Pemetaan kualitas udara di suatu area dapat dilakukan dengan mengikuti metode Index of Atmospheric Purity berdasarkan jumlah N, frekuensi, dan toleransi kehadiran lumut di daerah yang diteliti. IAP dapat ditentukan dengan menggunakan rumus IAP sama dengan sigma Fi dengan keterangan di mana F adalah frekuensi, maksimalnya adalah 10. Dari setiap spesies ke I dihitung sebagai jumlah persegi panjang dalam satu kotak. Kotaknya adalah dari dimensi 30 dikali 50 cm, masing-masing di mana suatu spesies tertentu muncul. Yang kedua adalah penggunaan metode transplantasi. Tali dari lichen ditransplantasikan pada substrat yang sesuai dan daerah yang tercemar. Sampel diambil secara berkala dan diamati untuk kerusakan apapun. Metode ini digunakan dalam studi bioakumulasi untuk mempelajari penyerapan, retensi, lokalisasi, dan pelepasan, toleransi, dan toksitas polutan. Yang ketiga ada studi fumigasi. Studi fumigasi sering dilakukan untuk mengetahui paparan polutan spesifik di bawah lingkungan yang kondisinya terkendali. Studi fumigasi melibatkan pengukuran variabel respon-respon proses fisiologis yang dipilih. Proses kepekaan meliputi aktivitas ketidakseimbangan K+, fotosintesis, dan status pigmen pernafasan. Yang keempat, mengukur lichen. Ukuran lichen adalah indikator kualitas udara. Mengukur lichen. Ukuran lichen adalah indikator kualitas udara yang baik tergantung pada usia dan jumlah sinar matahari. Asumsi standar kondisi untuk pertumbuhan data dapat digunakan untuk menentukan kualitas udara. Ukuran lichen dan kualitas udara diberikan dalam tabel seperti berikut. Lichen sebagai bioindikator pencemaran logam. Lichen dianggap sebagai biomonitor yang paling andal menurut karakteristik fisiologis, morfologi, dan anatomi spesifik mereka. Perubahan kualitas udara dapat dideteksi oleh spesies lichen epipitik yang sensitif terhadap pencemar udara. Sangat penting untuk melakukan penilaian suatu daerah yang seharusnya memiliki cukup spesies lichen untuk memantau polusi udara. Kemudian ada bryophyta. Bryophyta adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana, baik secara morfologi maupun anatomi. Potensi pertumbuhan dalam bryophyta tidak begitu terpolarisasi sebagai tanaman vaskular. Bryophyta tumbuh di berbagai habitat, terutama di tempat lembab di tanah, batu, batang, dan ranting pohon dan batang pohon yang jatuh. Ada dua kategori bryophyta sebagai respon terhadap polusi, yaitu yang pertama, yang sangat sensitif terhadap polusi dan menunjukkan gejala-gejala cedera yang terlihat bahkan di hadapan sejumlah kecil polutan. Yang kedua, yang memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang diserap oleh kelompok tanaman lain yang tumbuh di habitat yang sama.
Metode pemantauan. Untuk memantau polusi udara secara keseluruhan oleh Bryophyta epiphyt, beberapa metode telah dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai studi in situ. Yang pertama ada metode survei. Metode ini menilai gradien kelimpahan atau kelimpahan individu atau spesies. Perubahan ini secara langsung berkaitan dengan perubahan tingkat polutan. Survei dan perbandingan komunitas Bryophyta dari lokasi yang berbeda menunjukkan kuantitas polutan atau stres pada organisme. Yang kedua ada metode transplantasi. Spesies Bryophyta ditransplantasikan secara in situ bersama dengan substrat asal dari lingkungan yang tidak tercemar ke kondisi lingkungan secara ekologis. Transplantasi dapat dilakukan dengan mengikuti 3 cara, yaitu transplantasi di tanah. Bryophyta ditumbuhkan di petak-petak kecil yang disiapkan di tanah pada tempat-tempat pencemaran terpilih dan beberapa titik petak yang tidak tercemar ditetapkan sebagai kontrol. Yang kedua ada metode kantung moss. Kantung kain ukuran 20 x 20 cm disiapkan dengan jumlah Bryophyta yang sama. Kantung-kantung ini digantung di berbagai lokasi. Yang ketiga ada bryometer. Ini berupa kotak tempat Bryophyta ditanam di ruangan lembab dengan substrat asli. Kotak memiliki sisi transparan yang dibuat dari kaca tipis, diberi lubang sehingga udara dan cahaya dapat melewati tanaman di dalam kotak. Yang ketiga ada metode pitososiologikal. Perubahan pitososiologikal secara langsung berkaitan dengan perubahan tingkat kualitas udara yang ditunjukkan dalam Index of Atmospheric Purity atau IAP. Pada metode ini, Bryophyta yang tumbuh di kulit pohon diperiksa sepanjang garis atau transek garis yang memiliki gradien polusi. Studi tentang frekuensi dan kelimpahan spesies dilakukan melalui sejumlah transek tersebar ke segala arah dan dengan jarak yang semakin jauh dari sumber pencemaran. Menurut Govinda Pian et al., nilai IAP dapat ditentukan dengan menerapkan rumus berikut. IAP sama dengan sigma IN Q dikali F per 10, jumlah total kehadiran spesies di suatu tempat, frekuensi penutupan spesies di setiap tempat, dan faktor resisten. Itulah keterangan dari rumus IAP. Yang keempat ada metode ekofisiologis. Pada metode ini, Bryophyta terpapar pada konsentrasi polutan yang sudah diketahui sebelumnya. Paparan polutan dapat diberikan kepada tanaman di lapangan dengan fumigasi atau tanaman dapat dikultur dalam medium yang memiliki konsentrasi polutan dan logam berat yang berbeda. Yang keempat ada Pteridophyta. Pteridophyta atau kelompok paku-pakuan adalah indikator positif dari integritas hutan. Dianggap berbeda di antara tanaman darat, paling awal muncul Pteridophyta adalah kelompok yang terdiversifikasi secara global. Menurut Kraft et al. 2010. Oleh karena itu, kelompok tumbuhan ini ada di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut menguntungkan untuk studi bioindikator. Berikut ini merupakan contoh pemilihan plot dan sampling lapangan yang mengacu pada Bergeron dan Pellerin 2014. Yang kelima ada tumbuhan tingkat tinggi. Respon tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal mereka seperti hewan, dan dengan demikian menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan sekitarnya. Setiap kali komponen lingkungan, seperti suhu, kadar air tanah, nutrisi, dan polutan udara melebihi kisaran adaptasi atau menjadi terbatas, tanaman mengembangkan gejala atau pertumbuhan abnormal. Yang kedua, pengamatan kerusakan tumbuhan. Menurut Singh et al. 1991,
dan Nugratani dan Prasetyawati 2010, pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung visual terhadap gejala nekrotik atau gejala kematian atau kerusakan daun serta organ lain pada tumbuhan. Pengukuran air polutan tolerance index atau APTI pada tumbuhan. Salah satu yang dapat diukur adalah air polutan tolerance index atau APTI dilakukan dengan cara mengukur berbagai variabel pada daun, yaitu pada jumlah klorofil, pH, kadar air relatif, dan kadar asam askorbat. Memperkirakan pencemaran menurut kandungan zat beracun dalam tanaman. Daun adalah organ utama untuk menyerap polutan atmosfer. Oleh karena itu, penentuan kandungan daun polutan dapat menjelaskan kontaminasi di daerah tersebut. Analisis oleh tree ring, lingkar pohon atau lingkar tahun. Lingkar pohon dapat mencerminkan sejarah polusi beberapa tahun. Lingkar pohon rata-rata terkontaminasi menyempit. Juga bahan lingkar ditentukan oleh X-ray, situasi polusi, tahun proporsi polusi serius dari kayu kecil. Metode pemantauan lainnya, perubahan fotosintesis dan indeks fisiologis lainnya dari tanaman dapat mencerminkan pencemaran lingkungan atmosfer seperti penentuan fotosintesis tumbuhan untuk menghasilkan kapasitas oksigen dan kandungan klorofil A. Lebah madu sebagai bioindikator kualitas lingkungan. Aktivitas manusia menghasilkan kontaminan dengan jumlah dan toksitas yang sering melebihi kapasitas homoeostatik lingkungan untuk membersihkan dirinya. Oleh karena itu, analisis sistematis dan pemantauan lingkungan semakin menjadi masalah yang mendesak. Sekian review biomonitoring dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.